Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawanku di penjuru dunia, apa kabar kalian? Melalui tayangan ini saya ingin menyapa dan mendoakan kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rezeki yang berlimpah kepada kalian, sehat walafiat dan terhindar dari wabah virus corona yang menakutkan ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di hari yang kedua di bulan suci Ramadan ini kita kembali melanjutkan mengupas buku yang sederhana, Bunga Rampai Menggapai Kesalehan Sosial. Bunga Rampai keempat dari kumpulan-kumpulan tulisan saya yang diterbitkan di Hikmah Republika. Kali ini saya ingin menyampaikan satu topik yang sangat menarik, yaitu kebangkrutan hakiki. Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim yang sering kali disampaikan para ustadz, para tuan guru kita, yakni ketika baginda Rasulullah SAW bertanya tentang siapa orang-orang yang bangkrut, yang pailit, yang rugi total, yang hancur urusan bisnisnya. Para sahabat yang ditanya itu, Rasulullah bertanya, atadaruna manil muflis, kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat tentu ukurannya berbeda dan menjawabnya dari aspek kekayaan, tidak punya dirham, tidak punya kekayaan, tidak punya perhiasan. Nah, Rasulullah dalam hadis ini cukup panjang dijelaskan bahwa orang yang bangkrut itu orang yang punya nanti di hari kiamat datang dengan pahala sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, tapi pada saat yang sama juga datang ia membawa dosa-dosa kepada orang lain. Ia suka menceritakan keburukan orang, mengambil hak orang lain, melukai hati orang lain, menipu, korupsi, dan dosanya itu jauh lebih besar daripada pahalanya. Nah, itulah orang-orang yang bangkrut. Dalam buku yang saya tulis ini, saya simpulkan ada 4 macam kategori manusia seorang muslim yang beribadah itu, antara ibadah ritual dengan ibadah sosial. Jadi sholatnya, puasanya itu adalah ibadah ritualnya kepada Allah, tapi hubungannya kepada orang lain, perilakunya, akhlaknya itu adalah ibadah sosial. Makanya ada 4 kategori saya sebutkan di sini. Yang pertama, ada orang yang bagus ritualnya dan bagus sosialnya. Dan inilah orang yang beruntung, inilah yang kedudukannya paling tinggi. Bagus ritual dan bagus sosialnya. Baik hubungannya kepada Allah melalui ibadah ritualnya, dan bagus pula hubungannya dengan sesama manusia. Dan ini yang paling tinggi. Dan inilah kalau di bulan Ramadan, inilah puncaknya orang-orang yang bertakwa itu. Orang-orang bertakwa itu berarti ibadah ritualnya bagus, ibadah sosialnya bagus. Dan ini saya sebut dengan orang-orang yang beruntung. Seorang yang beramal ritual dengan baik dan beramal sosial yang baik pula. Tidak berdosa sosial walaupun bersalah, namun segera memperbaikinya. Inilah yang pertama. Yang kedua, ada orang yang bagus ritual namun buruk sosialnya. Sholatnya panjang dan banyak, tahajudnya juga dalam sampai berbekas jidatnya. Baca Qur'annya berapa kali khatam, bacaannya fasih. Umrohnya berkali-kali, hampir setiap bulan, naik haji setiap tahun. Tapi buruk sosialnya. Nah, ini yang disebut dengan orang yang bangkrut tadi itu. Orang yang muflis itu adalah orang yang ritualnya baik tapi buruk sosialnya. Dan ini orang yang paling merugi, bangkrut dia. Kenapa? Karena dia menduga dengan ibadah ritualnya dia justru masuk surga. Padahal dia lupa dosanya kepada orang lain jauh lebih banyak daripada pahala ibadah ritualnya. Dan ini sangat berbahaya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ada orang yang buruk ritual tapi bagus sosialnya. Ini ada juga di tengah masyarakat kita, ritualnya buruk tapi sosialnya bagus. Nah, ini saya sebut dengan orang yang tertipu. Artinya seseorang yang tidak menjalankan ibadah ritual kepada Allah, akan tetapi amal sosialnya bagus. Sholat enggak, puasa juga tidak, bayar zakat tidak, umroh tidak, berzikir tidak, tahajud tidak. Tapi kalau urusan berderma, menolong orang yang susah, kalau ada orang kematian, ada orang kesulitan, pokoknya kalau urusan sosialnya dia top, tapi kepada Allahnya dia tidak. Nah, ini namanya orang tertipu. Orang mungkin menyebutnya orang baik, masyarakat dia orang baik,
Dia orang dermawan, tapi dia tidak taat kepada Allah. Ini orang-orang yang tertipu dan ini berbahaya. Dan yang keempat adalah buruk ritual dan buruk sosialnya. Inilah yang paling parah, inilah yang paling rendah. Orang yang buruk ritualnya dan buruk sosialnya. Dia kepada Allah tidak taat, kepada manusia dia zolim, dia maksiat, dia ingkar. Artinya apa? Hubungannya kepada Allah buruk dan hubungannya kepada manusia juga buruk. Dan inilah orang-orang yang durhaka kepada Allah dan zolim kepada manusia. Dan ini adalah orang-orang kafir itu. Mudah-mudahan melalui ibadah bulan Ramadan ini kita terhindar dari keburukan kita secara sosial. Karena ibadah puasa adalah upaya kita membaguskan ritual kepada Allah dan buahnya adalah ibadah sosial kita di tengah masyarakat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.